in sin and never pining till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of war, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, fall on your hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His love is love, and his gospel is peace. Chain shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, Christ is the Lord our God. Oh, praise his name forever. Divine, Noel, Noel. Fall on your knees. I hear the angel voices. Noel, Noel, oh night divine, oh night, Noel. All night divine. Kita akan memulai prosesi penyalaan lilin.
Dengan hormat saya panggilkan pimpinan jemaat DS Pendeta Megi Bangun, lay leader Saudari Jenny, Ketua Majelis Evangelis Riko, hamba Tuhan Guru Injil Agung Hura, hamba Tuhan Guru Injil Iman Harefa, hamba Tuhan Guru Injil Joni Manzega, Sekretaris Saudara Wilson Yungnata, Bendahara Saudari Mimi, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi Saudara Hollywood, Komisi Pendidikan Agama Kristen Saudari Linda, Komisi Penata Layanan dan Keuangan Saudara Wite, Komisi Pengkabaran Injil atau Misi Saudari Dewi Teli, Komisi Diakoni Sosial Saudara Suwandilo, Panitia Kebaktian 1 Saudari Heni, Panitia Kebaktian 2 Saudara Hendriks Gunawan, Panitia Pemelihara Harta Benda Saudara Gunawan Bunjamin, Pimpinan Sekolah Minggu Saudari Krisna, Ketua P3MI Saudara Leonardo Kwok, Ketua P2MI Saudara Agustian Yusniar, Ketua PWMI Saudari Li Shumoy, dan Ketua Persekutuan Usia Indah Saudari Anifa Sofian.
Ya, Bapak Ibu jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyalakan lilin kita sebagai sebuah komitmen bahwa pada malam hari ini kita rindu terus menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Kita rindu menyalakan lilin yang belum dinyalakan, menyebarkan kasih Kristus kemanapun kita berada. Semua siap menjadi terang Kristus bersama-sama. Biarlah setiap nyala lilin ini akan menjadi doa kita bersama-sama. Kita semakin memuliakan nama Tuhan, kita semakin meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bersuka cita karena Kristus selalu ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita masuk ke momen foto bersama dengan majelis. Foto bersama majelis. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Majelis untuk duduk ke tempat masing-masing. Silakan. Selanjutnya foto dari depan ya. Fotografer kita akan memfoto kita Bapak Ibu bersama-sama ya. Ini foto Bapak Ibu Majelis bersama dengan semua jemaat. Baik. Baik Bapak Ibu, kita bersiap-siap ya. Yang di atas juga. Malam 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Kelahirannya membuktikan bahwa Tuhan telah menggenapi akan janji penyelamatannya kepada seluruh umat manusia. Biarlah damai Natal yang kita rayakan pada malam hari ini kembali membawa pengharapan bagi setiap kita orang yang percaya.
2000年前的夜晚，耶稣降生在伯利恒，美好计划中，神一定向永恒的眼。天父多么爱世人，赐下独生爱子耶稣，是爱和恩典被彰显。在这浩瀚宇宙中，充满神美丽的创造，为出生以前，神的爱会环绕我们。平安的圣诞，欢迎耶稣带来永生盼望，为我们预备永恒的家。小小的婴孩为爱来到世上，让你我看见爱的约定被实现。困惑的人找到路，不再迷惑和失望。耶稣为你我降生，为爱走上十字架。是否也打开心门，接受这份爱到永远？ Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita bersama-sama menaikkan pujian. 2000年前的夜晚，耶稣降生在伯利恒，美好计划中，神一定向永恒的眼。天父多么爱世人，赐下独生爱子耶稣，是爱和恩典被彰显。在这浩瀚宇宙中，充满神美丽的创造。为出生以前，神的爱已环绕我们。平安的圣诞，欢迎耶稣带来永生盼望，为我们预备永恒的家。 小小的婴孩为爱来到世上，让你我看见爱的约定被实现。困惑的人找到路，不再迷惑和失望。耶稣为你我降生，为爱走上十字架。 Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita semuanya dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengatakan. 小小的婴孩为爱来到世上，让你我看见爱的约定被实现。困惑的人找到路。 不再迷惑和失望，耶稣为你我降生，为爱走上十字架。是否也打开心门，接受这份爱到永远，到永远。小小的婴孩为爱来到世上，让你我看见。 爱的约定被实现，困惑的人找到路，不再迷惑和失望。耶稣为你我降生，为爱走上十字架。是否也打开心门，接受这份爱到永远？ 是否也打开心门，
我愿打开心门，接受这份爱到永远。 Kita masih berdiri, kita sama-sama berhimpun, bersuka cita, menaikkan pujian buat Tuhan kita di Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, bernyanyilah kamu tentara malaikat. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan kita. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.荣耀，荣耀，荣耀归于真神。荣耀，荣耀，荣耀归于真神。今天天使在高唱，歌颂神有天国样，奇妙异灵多响亮，情歌号着唱景象。荣耀，荣耀，荣耀归于真神。荣耀，荣耀，荣耀归于真神。荣耀，荣耀，荣耀归于真神。荣耀，荣耀，荣耀归于真神。 Satu pujian lagi. Kita masih tetap berdiri. Kita katakan sukacita kita kepada dunia. Dan Tuhan telah hadir demi kita. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing,
唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱。 Jemaat silakan duduk kembali. 因为上帝爱世人，他将那独生子赐给我们，只要一切信他的，不至亡，反得永生。Dari Yohanes 3:16 kita tahu, begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, dia layak kita tinggikan, kita puji dia di tempat tertinggi, 在至高之处。 在至高之处，我献上感恩；在至高之处，我举手敬拜。天使天军同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。 在至高之处，我献上感恩；在至高之处，我举手敬拜。天使天军同声赞美耶稣，最大的荣耀都归于你。平安君王。 平安君王，全备来到世上，名扬诚信，照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望。 是为了爱，亲爱耶稣降生在马场；是为了爱，背负重担让我得平安。谢谢天父赐下生命的礼物，谢谢耶稣以爱带来救赎。 我们再次唱《平安君王》。平安君王，全配来到世上，名扬诚信，照亮渴望的心。小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生带来爱和盼望。 是为了爱，亲爱耶稣降生在马槽；是为了爱，背负重担让我得平安。谢谢天
主，荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，你配得最大的荣耀。Tuhan dalam segala kemuliaannya rela datang ke dalam dunia ini dengan mengambil rupa seorang hamba. Ini membuktikan betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, biarlah pada malam hari ini kita kembali dengan penuh kerendahan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah-Nya. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelapnya dunia ini, Di tengah gelap terang-Mu dunia, Tuhan yang bersinar memberi harapan. terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Kita sama-sama katakan, dan ku Akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. mari jemaat sekalian kita kembali menaikkan pujiannya dari awal. Tuhan Yesus yang terlebih dahulu menemukan kita. Bukan kita yang terlebih dahulu menemukan Tuhan, tetapi Dia yang terlebih dahulu. Kasih-Mu temukan Setiap kita berharga di matanya Tuhan. berharga di mata-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan hidup-Mu Tuhan. Engkau rela meninggalkan Tuhan segala kemuliaan-Mu untuk datang ke dalam dunia ini. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kita sama-sama katakan, Kau juru selamatku Tuhan. Lahir di hatiku, mengubah Jemaat sekalian, saya mengundang kita semuanya dengan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau mengatakan, Tuhan, aku mau memuji-Mu, aku mau menyembah-Mu Tuhan. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang ke dalam dunia ini. Kami yang harusnya dikutuk dalam dosa, telah Engkau selamatkan Tuhan. Ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya
Katakan sama-sama, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Katakan sekali lagi, dan ku akan berpuji. Naikkan syukur kita di hadapan, pujilah Dia dengan suaramu. Hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku Tuhan, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Jemaat, saya persilakan dapat duduk kembali. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami sekeluarga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena atas kebaikan Tuhan terhadap keluarga kita masih bisa hangat, harmonis seperti ini. Iya, benar sekali Pak. Ketika kita tahu apa peran kita di dalam keluarga, bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga kita dengan baik, bagaimana kita bisa bersikap dengan baik satu dengan yang lain, itu yang membuat keluarga kita seperti hari ini Bapak. Pak, Ma, Alun sangat percaya Tuhan mengasihi keluarga kita. Alun juga mengasihi kalian. Papa Mama yang memiliki kasih Kristus. Ya, bukan karena Allah yang menyelamatkan keluarga kami tidak tahu begitu pentingnya cinta kasih, perhatian, dan kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Kalau bukan Allah yang hadir dalam keluarga kami tidak mungkin punya keluarga seperti hari ini. Yuk, Pak, Ma, kami mengasihi kalian. Love you. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu,
karyalah rohmu di sini. Kalian gak usah ketawa. Ya suruh ketawa Kalian berani siapa? ketawa, kami panggil Jangan bos. ketawa ya. Kubur leher kalian. Belum ketemu bos mereka. Dah hajar. Sini loh, kami Jangan mendekat, woi. Jangan mendekat, woi. Bocah cengeng. Oh, bosan. Rebel kali lah. Dia mau nangis. Masa cowok nangis sih? Gak banget. Lagi gak ngecepat aku. Lucu banget deh. Aduh, kalian ada yang mau dibully kayak dia? Ada yang mau nggak? Bentar. Kasih. Bos, ajar bos. Ini bos kami, ini dia Minggir. suara kami. Hei. Mau kemana kau, ha? Jadi ini yang bocah yang suka sama Mary juga? Siapa nama kau? Ajar bos. Siapa? Berani kau dekati Mary lagi, ha? Kalau kau berani dekati, ini dasinya gini kau, ya? Sama ini ku botak juga, mau nggak? Nggak mau kan? Yo, ada bawa apa? Kita buat foto perjanjian nanti Ini gimana? butuh foto perjanjian ya, dokumentasi. Ingat, bangun. Bangun. Jangan nangis, hapus air matanya. Nengok kamera. Aku nampak. Senyum muka ya. Diam. 1, 2, 3. Ah. Ingat ya, jangan kau dekati Mary lagi ya. Pergi sana. Awas lo. Sok-sok dekat Mary dia ya. Itulah deh. Mana? Mary bos. Wow. Gila nih bos. Barang bagus bos, barang bagus. Gila sih, pingsan sih Harus gue. apa nih ya? Kasih bunga kali ya bos ya? Kayak kita harus nyanyi deh bos, Ayo, nyanyi. 1, 2, 3. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya ini dana isinya kamu semua. Alamak ini gajah cinta. Bos, berat bos. Bangun bos. Aman bos, hati aman ya. Dudukan. Cakep banget gak sih Mary bos? Cakep. Aduh, aku ya cewek jatuh cinta Wak. Apalagi aku kan? Aduh, balik kelas. Sana, Mary Sana, Mary di sana. Mary. Halo Pak Bambang. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak ya. Pokoknya gak usah khawatir lah. Itu proyek kita yang di Aceh Barat ya, Nagan Raya, Abdia sana itu udah kita kuasai lah pokoknya. Ya, pokoknya udah ada investornya. Jadi Bapak gak usah khawatir. Ya percaya aja sama saya ya. Nanti kita atur lah Pak ya pertemuan ya. Gimana Pak? Oke, siap. Ya, malam Pak. Aduh. Proyek besar gini lah. Mbak, boleh bantu bawakan apa teh, kue-kue biar hangat sedikit tubuh ini. Ya Mbak. Wah banyak kali bawaannya ya. Luar biasa. Boleh lah nih, teh, ini kopi lah ya. Sip. Mau Indomie? Boleh. Pas kali lagi lapar nih. Indomie seleraku. Iya.
Nyanyi pula mbaknya ini ya. Memang paten kali. Ini kuenya tadi beli di pasar Tuan. Wow. Ini kayaknya enak kuenya ya. Beli di mana nih? Pasti pasar Penayung nih ya. Benar Tuan. Ya. Tuan mau buah apel? Aduh, ini udahlah ini aja udah cukup nih, udah kenyang. Ya, luar biasa nih mbaknya. Pokoknya bulan ini saya naikin gaji lah ya. Luar biasa. Ya. Oke, sip. Udah, ini langsung ambil aja mbak. Ya, terima kasih ya mbak ya. Ya luar biasa mbak nih. Ya hati-hati dia. Iya silakan. Pantas kita naikkan gaji itu ya mbaknya ya. Oke kita lanjut lagi lah ya. Lihat proyek-proyek kita. Proyek besar nih. Medan bentar lagi masuk pak ya. Gimana kerjanya, Pak? Ya begitulah. Papa, apakah sudah makan? Udah tadi udah dibawain mbak. Udah kenyang. Anak-anak di mana? Anak-anak lagi les. Halo. Iya Bu, saya mamanya Alung. Ada yang bisa saya bantu? Kayaknya Ibu salah telepon deh. Alung anak saya itu anak baik-baik. Dia kalau di rumah itu sweet boy loh. Dia gak mungkin ngelakuin masalah. Gimana Bu? Alung buat masalah sama teman-temannya di sekolah. Jadi kami harus menghadap Ibu di sekolah. Baik, tunggu sebentar ya Bu. Pak. Ya apa lagi? Ibu guru di sekolah telepon. Katanya Alung buat masalah di sekolah. Jadi kita harus ke sekolah buat hadap guru. Udahlah saya sibuk gak ada waktu. Urusan anak mama aja yang urus lah, saya males. Pak gak bisa kayak gitu. Setiap mama juga banyak kerjaan, gak bisa. Papa Mama, aja yang pergi. Udahlah mama kan tahu saya banyak proyek. Saya juga ada proyek Papa. Udah saya berapa minggu lagi mau dinas, udah kamu aja yang ngurus, saya malas ngurus. Loh, saya memangnya sibuk. Alung bukan anak Papa? Maaf Bu, kalau salah satu dari kami aja yang pergi, boleh? Gak bisa. Jadi kapan kami harus menghadap Ibu? Hari Sabtu ini jam 9 pagi. Baik Bu, terima kasih. Pak, kita nggak bisa kayak gitu. Alung sedang buat masalah di sekolah dan kita harus menghadap guru. Ya, jadi Papa nggak bisa kayak gitu. Kan saya sudah bilang urusan anak itu urusan mama. Loh, emang urusan anak urusan saya aja, itu anak Bapak juga, jadi urusan Bapak juga. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Saya urusan cari saya. kerjaan ini untuk keluarga kita. Ya harusnya mama ngerti peran mama itu jagain anak, urus anak. Kan sudah ada mbak di rumah. Tunggu. Loh, jaga anak, urus anak sudah saya lakukan. Tapi bukan berarti kalau anak buat masalah di sekolah, saya sendiri yang hadap guru. Papa juga harus bertanggung jawab karena Alung itu juga anak Papa. Saya tidak mau tahu, urusan anak itu urusan mama. Ya, saya sibuk kerja, saya akan dinas keluar kota. Papa tunggu. Nggak bisa kayak gitu. Saya sudah bilang Papa, sejak saya melahirkan 2 anak itu, Papa sudah jarang di rumah. Setiap minggu, setiap pagi, itu saya jarang lihat Papa. Papa taunya cuma cari duit. Kami butuhnya itu bukan cuma duit Papa, tapi kami juga butuh perhatian. Mana kebutuhan Mama? Mana kebutuhan anak-anak? Bisa kayak gitu Papa. Aduh, ngomel mulu ya. Pusing deh lihat di rumah ini. Ya. Jangan Papa, saya juga pusing di rumah ini. Saya mau pergi aja. Ya. Saya juga pusing mau pergi. Di rumah ini. Malas ngomong sama Papa.
Apa? Kok dengerin dulu. Sabar, dah mau menang nih lo ML ku ini. Udah belum? Apa? 2 hari lagi mau ambil rapot. Terus? Mama sama papa kayaknya nggak bisa ambil rapotnya Cencen deh. Gimana dong? Ya kok bisa bilang apa? Cincin pergi aja ambil sendirilah. Ih, bantu mikir solusinya. Males lah. Pokoknya lagi capek nih ujian sekolah. Doa ya. Mak, itu si Cencen loh. Oh ya? Cen, papa mama kamu kok belum nyampe? Kan lagi mau bagi raport loh, telat. Hai Cen. Hai Ai. Papa mama lu belum sampai? Belum Ai, lagi dalam perjalanan. Oh, cantik juga ya kamu ya, putih ya. Kasih. Pasti papa mamamu bangga deh punya anak seperti kamu. Seperti tante, anak si Mary, cantik juga kan? Iya. Dia telat enggak ya? Sebelumnya sih belum ya Papa Mami. mama belum iya? sampai ya? Belum. Mami itu yang namanya Cencen itu. Yang mana? Yang sendiri itu loh. Oh iya. Kamu toh yang namanya Cencen? Iya Ai. Ai gimana kabarnya? Baik. Kalau nggak salah, papanya Cencen juga kerja di perusahaan batu giok ya? Iya benar Ii. Nah betul kan? Apa kata Mami? Ini loh, suami Ii, papinya Lia juga kerja di perusahaan batu giok. Nah super sibuk. Jadi yang harusnya hari ini kan papinya ambil rapor dia. Jadi nggak sempet, jadi Ii yang ambil. Demi anak tercinta semua akan Ii lakukan. Thank you Mami. Oke lah Can, kami masuk dulu ya. Oke Ii, bye-bye. Dadah. Kami juga duluan ya. Oke Ii, hati-hati. Dah. Halo Cencen. Hai Cencen. Saya senang dengan kamu. Gak usah bingung. Saya punya solusi untuk kamu. Jangan sok jadi anak yang taat. Sekali-kali kita buat pikiran kita berpikir. Ada solusinya sama saya. Gak ada yang tahu, gak ada yang marah, instan, seperti makan pop mie. Gampang, cuma seduh air. Saya punya solusi. Ayo berpikir, pakai pikiran kita. Manusia loh, kan dibilang ciptaan yang hebat. Ayo, pikirlah kamu. Datang pengganggu. Cencen dengerin dia ya. Cencen tahu gak? Cencen itu berharga di mata Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang Cencen pikirkan. Ingat ya Jen, ketika kamu lelah, ketika kamu letih, Tuhan tetap ada di depanmu. Setiap air matamu diperhitungkan oleh Tuhan Jen.
setiap minggu bahasanya selalu sama. Ayo manusia, pakai otakmu berpikir. Pakai otakmu pikir. Pikir pakai otakmu. Ayo, ayo. Ada yang instan. Jangan itu saja. Udah bosan. Ayo kemari Cencen. Kamu ikut saya. Jangan. Ikut saya. Ada solusi instan. Ikuti dia. Ingat. Ayo. Pikir lagi. Cencen. Bu Guru, Ada apa, Cen? ada yang pengen coba Cincin sampaikan sama Ibu Guru. Ada apa, Cen? Kayaknya untuk pengambilan rapot nanti Mama sama Papa nggak bisa datang. Loh, kok bisa nggak datang? Soalnya Mama sama Papa lagi keluar kota. Tapi untuk hal ini jauh-jauh hari udah kita sampaikan di grupnya orang tua. Mama dan Papa juga beliau nggak ngatakan mau keluar kota. Kok bisa mendadak itu ya? Mungkin lupa Bu Guru, soalnya ada keluarga yang lagi sakit. Oh iya deh. Siapa yang sakit? Keluarganya Mama, Tante. Kalau gitu semoga cepat sembuh ya. Nanti rapotnya ini akan Ibu serahkan nanti kembalinya Papa dan Mama. Oke, makasih banyak Ibu Guru. Kalian gak mau ikut saya tertawa? 1, 2, 3. Kalian lihat kan? Kalian manusia punya kekuatan. Jangan anggap remeh diri sendiri. Pakai otak kita. Kita bisa mencari solusi. Jangan yang biasa-biasa saja. Pakai. Saya juga mengerti peribahasa manusia. Katanya makin diasah pisau makin tajam. Pakai otakmu. Pasti bisa. Anak manusia ini ketika dia tertekan, ada saya solusinya. Sebentar ya. Ketawa lagi. Ini saya punya kartu nama. Jikalau kalian punya masalah, cari saya. Nomor teleponnya gampang diingat. Cinta dosa. Saya kasih ibu ini, dia pasti butuh. Ambil ibu, ambil. Ayo ambil. Yang di belakang juga kepingin pasti. Anda tidak mau, Anda pasti mau. Kalian semua punya masalah. Kalau punya masalah, cari saya. Cari saya. Pura-pura kuat, sebentar lagi dia akan tewas. Tidak kuat. Ayo ambil. Saya punya kartu nama. Anda juga butuh. Saya tahu kalian suami istri. Apa yang tidak diketahui oleh saya? Terima kasih anak manusia. Anda setuju dengan saya. Ketawa ya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada pengharapan. Kita masih bisa berbalik ke arahnya Tuhan. Dan juga masih ada pengampunan. Jangan takut memilih benar walaupun itu sulit, Jen. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan akan terus berjalan bersamamu dan menggendongmu. Ingatlah kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Dia tidak pandang bulu, dia tidak melihat engkau siapa, Jen.
Tapi Tuhan adalah Tuhan yang pemilik alam semesta ini. Engkau sangat berharga di matanya, Jan. Tuhan itu Maha Kasih. Sekalipun dia iblis yang bisa menaungi kalian, ingat kasih Tuhan melepaskan hidup kalian. Oleh sebab itu, percayalah akan Dia, kuasanya dari dulu sampai selama-lamanya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Selalu memberi bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Tuhan, maafin Chan-Chan. Karena Chan-Chan udah membohongi Ibu Guru. Tuhan, Chan-Chan tahu meskipun Chan-Chan berbuat dosa, Tuhan akan tetap mengasihi Chan-Chan dan memaafin Chan-Chan. Tuhan, ampuni Chan-Chan Tuhan. Chan-Chan mau berjanji mulai hari ini untuk belajar Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Bu Guru, Bu Guru. Ya, Bu, ada apa? Terima kasih ya atas bimbingan Ibu Guru. Anak saya tahun ini mendapatkan raport is the best. itu udah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai guru. Ibu guru malah senang dan bangga punya anak seperti anaknya Ibu Mary ya. Luar biasa. Ya, saya juga bangga anak satu-satunya. Tapi Ya. is the best. Oh ya Bu Guru, di tangan Ibu Guru kok masih ada satu raport? Oh ini kebetulan rapotnya Cen-Cen, papa dan mamanya lagi keluar kota, jadi nggak bisa saya serahkan dulu. Keluar kota? Tadi kami ketemu sama dia kan, Mer kan? Iya, Katanya papa mamanya OTW ke sini. Katanya papa mamanya lagi OTW. Apa Ibu Guru salah dengar? Enggak kok. Kayaknya Cen-Cen bohong deh guru. Iya Bu, kayaknya ada masalah deh dengan dia. Makasih untuk informasinya, nanti saya akan ngecek lagi lebih mendalam untuk hal ini. Makasih ya. Oke. Kami duluan ya. Ya. Mer, itu Cen-Cen teman baikmu? Iya, dari SD. Oh, Mama mau tanya, memang dia punya sifat yang suka bohong ya? Dulu sih dia gak pernah bohong, sama kami aja selalu jujur. Tapi kok aneh ya, sama Mama aja dia berani bohong, terus sama Ibu Guru. Mungkin karena pergaulan lah Mami, di kelas juga dia kayak diam-diam gitu. Tapi kalau Mama pikir, kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh dengan keluarganya. Iya mungkin ya. Ingat ya Mer,
kamu itu anak satu-satunya mama. Jadi kamu harus selalu jujur, terutama kepada ibu guru. Karena kamu tahu nggak, ibu guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Sedangkan orang tua kita di rumah adalah papa mamamu. Ya, ingat ya, kamu nggak boleh bohong loh. Apalagi kamu adalah siswa berprestasi. Ya, tingkat nasional lagi kan. Oh ya, sudah jam 12 loh ini Mer. Tapi hari ini mama nggak masak loh. Mary mau makan apa? Aku pengen makan ayam penyet itu di depan. Apa ya namanya, lupa deh. Oh, ayam penyetnya lauk asil. Oh iya. Oke, yuk kita nasi pergi uduk makan anyar. ya. Yuk. Oke, yuk kita makan ya. Dadah semuanya. Kamu yang namanya Alung. Iya, kenapa? Sikat bang. Melawan kau ya? Bos, siap bos. Oh, ini rupanya. Oh, ini jagoannya ya. Apa kan adekku? Matikan aja bos. Adek kosok keras. Keras. Kenapa? 3 lawan 1 kita. Udah mau jadi jagoan kau. Dikit. Jangan lagi. Gimanain bos? Kita matiin Kasih aja bos. pelajaran, kasih pelajaran. Kasih pelajaran. Ya. Matematika. Matikan aja bos. Cemen sekali kalian, 3 lawan 1 kalian ya. Oh, masih melawan nih. Melawan kau. Ajar ya bos. Ajar. Ajar. Masih sadar. Ajar lagi. Bang. Tolong. Cemen kali minta tolong. Cemen juga nih. Apa juga kau bilang kau jagoan? Tolong. Walah, tolong lagi. Pukul lagi sekali lagi. Ini aku kasih kau peringatan ya. Sekali lagi. Aku habiskan kau. Dengar kau. Dengar bosku. Gak takut gua. Gak dipukul aja pak. Tahu kau? Ya ampun. Ya Tuhan, ada apa? Pergi kalian. Pergi. Siapa lagi? Siapa? Tolong. Tolong. Udah. Alung, ini Alung muridku. Tolong. Itu bos. Telinganya berdarah. Bos. Aduh, tolong. Bos. Tolong. Tolong. Bos, tenang loh, kita tenang. Telinganya udah berdarah. Cepat tolong. Bawa ke rumah sakit. Ampun Tuhan. Oh masih hidup. Ini Alung muridku. Masih. Angkat. Bentar. Siapa yang berani melakukan ini untuk bos? Siapa lagi kalau bukan abangnya si korban tuh lah. Tuhan. Tolong. Bos, kita kan Ini Alung muridku ya Bapak. Tolong Tuhan. Tolong. masih ada. Tolong. Kita angkat langsung ke rumah sakit. Angkat. Tolong bawa. Jangan ngomong lagi, angkat. Bos. Mbak. Ya Bu. Mbak, dari tadi saya pulang ini udah jam 8 malam loh.
Tapi belum ada orang di rumah. Cencen udah pulang belum? Oh, Cencen udah Bu, dari siang udah pulang. Oh udah pulang. Cencen di mana Mbak? Ada di kamar Bu. Oh gitu, boleh panggil sebentar Mbak? Boleh. Ibu kelihatannya capek ya Bu? Oh iya betul. Perlu dipijit enggak Bu? Perlu dipijit enggak ya? Gak usah lah ya Mbak ya, soalnya ada hal yang lebih penting saya mau tanya sama Cencen ya. Tolong panggil Cencen ya Mbak. Ayo, Bu, panggilin Cencen. Iya, makasih Bu. Ayo Bu. Cencen. Cencen. Mama panggil tuh Cen. Ya Mbak. Mama panggil Cencen ya tadi kata Mbak. Iya, Cen. Ini Mama nggak ngerti ya, kok tadi Bu Wallace telepon katanya Cencen bilang Mama nggak ambil rapor karena Mama lagi keluar kota, benar begitu? Cen? Ayo, yang jujur jawab Mama. Benar Cencen ngomong seperti itu ke Bu Wallace? Benar Ma. Loh, kok bisa kayak gitu? Mama nggak pernah ngajarin Cencen bohong loh. Ada apa ini? Benar begitu yang dikatakan Mama, Cen? Memang papa mama sering ngajarin kamu berbohong ya? Apa pernah? Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa, Cen? Coba jawab dulu. Cencen gak bermaksud bohongi mama sama papa. Cuma waktu itu Cencen sempat lihat mama sama papa berantem hebat dan saling menolak kalau Cencen sama Ko Alung itu adalah anak kalian. Dan mana mungkin mama sama papa mau datang ambil rapatnya Cencen. Ya, bukan berarti kamu harus berbohong. Ya, kalau ada masalah disampaikan. Jangan berbohong seperti ini. Ya, sejak kapan papa sering ngajarin kamu berbohong? Ya, ya benar saya mamanya Alung. Dari mana? Rumah sakit? Apa? Kenapa, Ma? Kenapa? Oh, iya, kenapa? Alung, Pak. Iya, Alung kenapa? Kenapa Koko? Alung sekarang, Pak. Dia kritis. Yang benar. Iya. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit, Pak. Ayo, kita segera ke sana. Ayo. Ayo. Oke Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu penasaran untuk kelanjutannya ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami diberkati dengan satu tema tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kami memohon petunjuk daripada Tuhan, apa yang Allah kehendaki melalui pesan ini. Mohon Tuhan memberikan kami pengertian dan pemahaman. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat hari Natal. Waduh kok lemas ini. Oke, coba kita katakan sebelah kanan sebelah kiri. Selamat hari Natal. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya percaya mungkin pernah kita mendengarkan sebuah lagu ini. Dulu waktu saya sekolah minggu, saya sering sekali mendengarkan lagu ini ya, dinyanyikan oleh lause-lause sekolah minggu dan diajak kami untuk menyanyikan lagu ini. Ya, tapi saya agak sedikit ubah sedikit kata-katanya ya. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang harta, apa yang dicari orang uang, harta, tahta. Bukan siapa? Bukan Tuhan Yesus. Coba saya sekali lagi ngajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Apa yang dicari orang? Benar. Apa yang dicari orang? Harta.
Apa yang dicari orang? Harta, uang, tahta. Siapa yang bukan? Bukan Tuhan. Hampir sebagian dari seluruh manusia sekarang fokusnya Bapak Ibu tidak lagi mencari kerajaan Allah. Tidak lagi mencari Tuhan Yesus. Uang, harta, dan tahta menjadi satu ambisi yang membuat manusia lupa akan kehadiran Tuhan Yesus. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Makanya setiap kali kalau sudah mendengar, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua akan berkata amin. Tapi tetap ada yang mengutamakan uang, harta, dan tahta. Salah punya uang? Tidak. Salah punya harta? Tidak. Salah punya jabatan? Tidak. Yang salah apa? Yang salah kalau Tuhan Yesus jadi nomor 2, uang, harta, dan tahta jadi nomor 1. Dan itulah Bapak Ibu yang tadi kita saksikan di dalam drama. Uang, harta, tahta membuat satu keluarga kehilangan sukacita. Itu yang menjadi persoalan pada saat ini. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diingatkan kalau seseorang fokus kepada hal duniawi, maka dia akan kehilangan hal yang lebih berharga. Dia kehilangan damai, dia kehilangan sukacita. Tetapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, kalau manusia kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita akan fokus kepada sekitar kita. Kita fokus kepada keluarga kita, kita fokus kepada waktu kita fokus kepada ibadah kita fokus untuk bisa peduli kepada sesama. Makanya pada hari ini Bapak Ibu, tema daripada Natal kita dan tema ini hampir di seluruh Indonesia, di gereja-gereja diamanatkan bahwa penting sekali Tuhan itu hadir. Terutama Tuhan itu hadir di dalam keluarga. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama membacakan ayat firman Tuhan ini dulu. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin membiarkan ada keluarga yang hancur. Tuhan tidak ingin membiarkan ada keluarga yang berantakan. Tuhan tidak ingin membiarkan manusia itu binasa. Maka Tuhan hadir karena kasih-Nya. Dan inilah yang selalu dikumandangkan Bapak Ibu. Setiap kali kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Tuhan itu penuh kasih. Makanya Tuhan itu hadir. Bapak Ibu, Yesus kita sangat peduli dengan keluarga. Dan ini dibuktikan bahwa Yesus kita hadir di dalam keluarga kecil Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Yesus sangat peduli dengan keluarga. Makanya Yesus memulai dari ini dulu. Dia hadir di antara Papa Yusuf dan Mama Maria. Yang menunjukkan betapa Yesus rindu mulai terlebih dahulu menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu, di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Yang artinya Bapak Ibu, kasih Tuhan yang hadir, dia berinkarnasi dalam pribadi Kristus dan dia ingin menyatakan bahwa dia menyertai kita. Dia hadir untuk menyertai keluarga. Bapak Ibu, pada saat ini kita melihat banyak sekali masalah-masalah terjadi di dalam keluarga. Ada bapak, ibu, suami, istri yang selalu bertengkar setiap hari. Setiap hari. Anak melihat dan menyaksikan sendiri papa dan mamanya caci maki. Papa dan mamanya bertengkar setiap waktu.
Kita juga melihat, akibat melihat papa dan mama selalu bertengkar, anak menjadi karakternya berubah, suka membuli orang lain. Dia tidak tahu di mana menyampaikan emosinya, maka dia memakai orang lain, kawannya untuk menyampaikan emosinya. Lalu kemudian kita sekarang melihat banyak sekali suami dan istri di dalam keluarga begitu mudah mengatakan cerai, pisah. Dulu waktu pacaran bilangnya apa? Wo aini ni aewo. I love you. 1 tahun senyum. 2 tahun senyum mulai hilang sedikit. 3 tahun jadi garis datar. Dan akhirnya ketika konflik mulai terjadi, maka mudah sekali mengatakan cerai. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika papa dan mama memiliki masalah, ketika papa dan mama berpisah, anak pun berubah karakternya. Ini hidungnya panjang Bapak Ibu, bukan berarti saya hidungnya panjang juga seperti ini ya. Anak menjadi seorang yang berubah karakternya tidak baik. Bapak Ibu percaya nggak bahwa kita semua manusia diciptakan baik adanya, amin. Tetapi situasi, kondisi bisa mempengaruhi seseorang berubah karakternya. Anak menjadi mudah untuk berbohong. Inilah yang terjadi Bapak Ibu ketika apa? Ketika keluarga tidak ada Yesus di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hari ini pesan Natal kita mau mengatakan bahwa Yesus harus hadir di dalam keluarga. Yesus harus ada di dalam keluarga. Siapa yang membutuhkan Yesus di dalam keluarganya? Boleh angkat tangan. Siapa yang membutuhkan Yesus di dalam keluarganya? Boleh angkat tangan. Semua mau Yesus hadir di dalam keluarganya, amin. Maka Bapak Ibu, Allah hadir kalau kita apa? Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu. Saya mau ajak kita ya. Bapak Ibu pasti tahu ya kalau yang suka sekolah minggu ya. Tuhan mengetuk hatimu, oh manusia. Tuhan mengetuk hatimu, oh manusia. Oh manusia, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Oke, saya mau dengar suara bapak-bapak dulu. Ku jawab ya, ya amin. Ku jawab amin. Ku jawab amin. Amin. Sekarang ibu-ibu, Tuhan mau mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Ibu-ibu, Tuhan mengetuk hatimu. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Apa ibu-ibu jawabnya? Amin. Lebih semangat. Amin. Ku jawab. Waktu Tuhan mau hadir di dalam keluarga, Dia akan mulai mengetuk pintu hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau fokus kita kepada harta, uang, dan tahta, maka percayalah, tidak akan ada damai dan sukacita. Tetapi kalau fokus kita untuk membuka pintu hati kita untuk Yesus hadir, memulihkan dan menyelamatkan keluarga kita, maka percayalah akan ada bahagia dan sukacita. Bapak Ibu, mari kita merefleksikan diri. Di tahun 2025 ini bagaimana keluarga kita?
bagaimana anak dan menantu kita, bagaimana cucu-cucu kita, bagaimana kita melihat sekarang ini begitu banyak konflik di dalam keluarga. Itu menyatakan bahwa Tuhan harus hadir di dalam keluarga. Sesibuk apapun Bapak Ibu, bangunlah mesbah doa. Amin. Jangan kendor berdoa. Sesibuk apapun Bapak Ibu, jangan tidak membaca firman Tuhan. Anak-anak kita Bapak Ibu butuh mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tablet, iPhone, YouTube, IG, bukan itu. Mereka butuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau menyelamatkan keluarga. Tuhan mau memulihkan keluarga. Kalau hari ini di sekitar Bapak Ibu ada suami istri bermasalah. Ada anak-anak yang bermasalah. Ada anak-anak yang tidak diperhatikan. Ada anak-anak yang kurang kasih sayang. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan mereka. Supaya kasih Tuhan hadir menyelamatkan keluarga itu. Kalau keluarga Bapak Ibu hari ini penuh sukacita, puji Tuhan. Tapi ingat, seperti iblis tadi, dia tidak akan pernah membiarkan yang namanya manusia yang percaya kepada Tuhan selalu tenang dan bahagia. Iblis akan selalu cari cara, iblis akan selalu cari celah untuk menggoyangkan keluarga Kristen. Kalau keluarga kita mau bertahan, maka tetaplah Yesus ada di dalam keluarga. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan, terima kasih telah mengetuk hati kami. Dan saat ini terima kasih telah menyadarkan kami bahwa kami butuh Yesus di dalam keluarga kami. Uang, harta, dan tahta memang sesuatu yang kami butuhkan. Tetapi Tuhan itu tidak menjamin kebahagiaan dan sukacita. Sehebat apapun, sebanyak apapun harta, sehebat apapun jabatan, kalau Tuhan Yesus tidak di dalam keluarga, tidak akan ada sukacita, kerukunan, dan kebahagiaan. Maka Tuhan, tetaplah hadir di dalam keluarga kami semua. Tetaplah hadir di dalam keluarga jemaat. Tuhan pulihkan jemaat-Mu yang saat ini keluarganya ada bermasalah. Mungkin hubungan antara mertua dengan menantu. Mungkin hubungan antara suami dengan istri. Mungkin hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, pulihkan keluarga itu. Tuhan, jaga keutuhan keluarga itu. Jauhkan dari keretakan, jauhkan dari kehancuran. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan, hadirlah di dalam keluarga setiap jemaat-Mu. Penuhilah dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketenangan hati. Supaya setiap keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, terus mengandalkan Tuhan di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ma? Iya Pak. Papa sangat menyesal setelah apa yang terjadi sama Lung-Lung. Kalau waktu bisa diputar kembali, Papa ingin sekali mengulang kebersamaan kita, hal-hal yang baik, kedekatan kita lagi bersama dengan Tuhan. Benar Pak. Mama juga menyesal selama ini kita tidak punya waktu untuk keluarga. Sampai anak-anak bertumbuh kita pun tidak tahu bagaimana mereka bertumbuh. Ya benar Ma.
Papa juga sering sibuk keluar kota, hanya mikirin kerjaan. Papa kira kerjaan itu menghasilkan dan bisa membuat kita keluarga semua bisa bahagia. Tapi ternyata itu salah. Sejauh ini kita juga sudah jauh daripada Tuhan. Mari kita dekat lagi dengan Tuhan, Ma. Mama janji, Pak. Papa sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga kami, Mama percaya ketika kita taat sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, pasti keluarga kita dipulihkan. Walaupun sudah begitu banyak waktu berharga yang sudah kita lewati sia-sia begitu saja. Kita sangat bersyukur Tuhan hadir di keluarga kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Benar, itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Halo. Lung. Wah, Halo. ganteng kali anak kita nih ya. Wah, Sih. selamat ya. Selamat atas wisudanya ya. Sarjana loh. Sarjana ya, luar biasa. Mama, aduh. Kasih. Papa bangga sama lu. Koko Kamu sudah Alung banyak yang perubahan ya. terhebat. Iya benar. Ya, Alung juga bersyukur pada Tuhan berkat keluarga Papa dan Mama. Alung bisa tahu kasih Tuhan yang luar biasa, bisa tahu ketulusan Tuhan dan iman yang selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Papa, Mama. Sama-sama. Cen sayang banget sama Mama, Papa, sama Koko. Oh, gimana kita foto-foto buat kenang-kenangan? Yuk. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, yuk kita makan-makan yuk, kita rayakan. Yuk. Kita mau dinner di mana nih hari ini? Ya, Wah, mana ya? Barbecue. enak banget lo Alung hari ini luar biasa. Shalom semua saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin semua bingung bagaimana keluarga saya bisa seperti ini, tapi saya bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikannya buat keluarga kami. Mungkin tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kehadiran Allah di tengah keluarga kami, semuanya ini mungkin tidak akan terjadi. Jadi ketika saya masuk rumah sakit karena terluka parah dan akibat karena itu Papa Mama sangat sedih dan saya sangat menyesali atas semua yang telah terjadi. Saya sempat tidak sadarkan diri, kaki patah, tidak bisa digerakkan, dan akibat karena itu Mama Papa pun tidak bisa fokus bekerja. Dan akibat itu Mama saya juga menangis terus. Tapi ada suatu hari ketika saya sedang terbaring di rumah sakit, ada seorang hamba Tuhan yang berkunjung. Hamba Tuhan itu membawa kabar sukacita dan beliau pun menceritakan bagaimana firman Tuhan dan bagaimana Yesus mengasihi umatnya. Ya, walaupun kami sudah lama menjadi anggota gereja, tapi kami tidak pernah pergi ke gereja sekalipun. Dan kami juga tidak pernah beribadah, masih sangat sibuk atas aktivitas satu sama lain, dan kami pun tidak ada komunikasi dan tidak ada namanya cinta kasih. Dan akibat dari sejak dari saat itu, Mama dan Papa pun rajin sekali rajin ke gereja, mulai pelayanan dan mulai bersandar penuh dalam doa. Puji Tuhan, akibat dari doa dan Papa dan Mama, saya pun sembuh. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan keluarga kami. Dan mukjizat juga terjadi di keluarga kami. Puji Tuhan, Allah memberikan kami kesempatan kedua. Allah hadir di menyelamatkan keluarga kami. Berangsur-angsur saya mulai pulih. Kaki saya bisa digerakkan, saya tamat SMA, kemudian lanjut kuliah. Adik saya Cen-Cen juga lulus SMP dan mulai melanjuti SMA. Puji Tuhan, Mama Papa juga bisa mengatur waktunya untuk keluarga, ibadah, dan pekerjaan. Keluarga kami sekarang bahagia. Itu semua karena berkat Tuhan yang hadir di tengah keluarga kami. Itu saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
生，普天同庆，2000年前，为你为我，小小君王，在马槽里，天生天居，好消息，让我们一同齐声宣扬，传报大好的消息，耶稣降生在世上，黑暗中充满亮光，让我们一同齐声赞美，名叫平安的君王，耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas today。Sungguh luar biasa kesempatan kita bisa sama-sama ya, Pa, Ma, Cen, Alung bisa merayakan Natal sama-sama. Iya, luar biasa. Puji Tuhan. Wah, nih ada saudara-saudari kita ucapin selamat Natal dulu. Sama Air Natal. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Ocen, ini ada hadiah untuk para penyanyi ya. Dapat hadiah nih kita nih. Bapak bingkisan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya kasih dan sukacita, damai sejahtera dari Kristus Yesus mengalir dan memenuhi semua keluarga kita di tempat ini. Oke, jemaat sekalian, saya mengenal semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri perayaan kita pada malam hari ini. Biarlah melalui serangkaian acara yang sudah kita nikmati bersama, kita lebih memahami akan makna arti kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan pujani lagi dari awal ya, sampai bertepuk tangan. Yesus降生。普天同庆，2000年前，为你为我，小小君王，在马槽里，天生天居，报好消息，让我们一同齐声宣。Mari dengan lebih bersemangat kita menaikkan pujian ini dan menaikkan tepuk tangan kita. Yesus降生在世上，使你我有盼望，黑暗中充满亮光，让我们一同齐声赞美，名叫平安的君王。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas。Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus Christ is born. Go tell it. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. One more time, go tell it. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. 让我们一同齐声宣扬，传报大好
消息。Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. 在世上，使你我有盼望，黑暗中充满亮光，让我们一同齐声赞美，名叫平安的君王。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas today。耶稣降生。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say Merry Christmas today。耶稣降生在世上，一切再也不一样。So we say 祝你圣诞快乐。Merry Christmas everyone. God bless. Bapak Ibu, mari kita menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. 人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。 Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Itulah akan selalu memimpin kehidupan kita, mulai dari saat ini, sampai besok, dan sampai dengan selama-lamanya. Kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk berdoa tadi. Kita akan berpisah satu sama lainnya, sehingga kita semuanya sama-sama menyanyikan puji ini. Dan juga kita bisa saling menyalami ya, saudara-saudari kita yang di samping kanan kiri kita. Kita katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kita kasih applause untuk semua pemain drama dan PAW. Luar biasa. Thank you semuanya. God bless. Terima kasih, terima kasih. Good job, good job.